Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, coba bayangkan sejenak jika di kehidupan ini tidak ada agama, tidak ada aturan, tidak ada arah, tidak ada pegangan. Mungkin dunia ini bisa akan sangat kacau. Menariknya, kata agama itu sendiri sudah menjawab semuanya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Ada juga yang mengartikan bahwa agama berasal dari kata gam yang setelah ditambah awalan serta akhiran a menjadi agama yang artinya adalah jalan. Dalam perkembangannya, agama ini dikenal dengan banyak istilah. Ada yang menyebutnya agama, religion, ada juga yang menyebutnya adin dalam tradisi Islam. Dan ketika Islam masuk ke Indonesia, kata adin inilah yang diperkenalkan, yaitu sebuah kata dalam Al-Quran yang mendeskripsikan dan menunjukkan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa sebenarnya agama menurut para ulama? Salah satunya, Muhammad Abdul Doros mendefinisikan bahwa agama sebagai undang-undang ketuhanan yang menuntun orang-orang untuk memilih kebaikan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Singkat, tetapi mencangkup segalanya. Jadi, kesimpulannya, agama bukan sebatas ritual yang kita jalankan sehari-hari, tetapi sebuah pedoman, jalan, dan arah hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tersesat dalam kehidupan yang sementara ini. Dan sebagai manusia, kita sangat membutuhkan agama. Sebagai mahasiswa, seringkali kita terjebak dalam hiruk-pikuk tugas dan nikmat duniawi, sampai-sampai kita lupa bahwa setiap manusia memiliki fitrah untuk bertuhan. Ingatlah, jauh sebelum kita lahir, roh kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Jadi, jika kita sedang merasa hampa di tengah kesibukan kampus, itu adalah tanda jiwa kita sedang rindu untuk kembali kepada jalan yang lurus. Jangan sampai kita hanya mengingat Allah saat sedang kesulitan saja, seperti sindirannya dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 65, tentang mereka yang ikhlas berdoa saat di lautan, namun kembali lalai di daratan. Secara fitri, kita memang lemah dan butuh pertolongannya setiap saat. Agama bukan hanya sekedar formalitas, melainkan pedoman agar hidup kita tidak kehilangan arah dan agar tetap tenang di tengah-tengah tekanan dunia perkuliahan. Oleh karena itu, marilah kita kembali luruskan itu dan pulang ke jalan yang benar. Jadikan setiap detak jantung dan setiap langkah kaki kita saat di kampus sebagai bentuk zikir untuk selalu mengingatnya, agar prestasi yang kita kejar tidak hanya membawa nikmat di dunia, tetapi juga membawa keberkahan di akhirat nanti. Kemudian, asal-usul dan macam-macam agama di dunia. Asal-usul agama. Agama muncul karena adanya kebutuhan manusia akan hal-hal yang bersifat keyakinan dan supranatural yang menjadi dasar perkembangan berbagai bentuk agama dan kepercayaan ada di dunia. Sejarah mencatat, agama tertua di dunia adalah agama Hindu Brahmanisme yang diperkirakan ada sejak 8.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi yang lahir di lembah sungai Indus, India. Macam-macam agama di dunia. Dalam perkembangannya, agama-agama di dunia dapat terbagi menjadi beberapa jenis kepercayaan. Di antaranya yaitu yang pertama animisme, yaitu bentuk kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan yang bersumber dari roh nenek moyang, yang kemudian memunculkan ritual-ritual seperti upacara penyembahan dengan memberikan sesajen dan sebagainya dengan tujuan supaya roh nenek moyang bisa memberikan pertolongan dan melindungi hidupnya. Yang kedua adalah dinamisme, yaitu bentuk kepercayaan yang meyakini bahwa adanya kekuatan pada benda-benda bertuah sehingga diyakini semakin banyak benda bertuah yang dimiliki, semakin sukses hidupnya. Di Indonesia, animisme dan dinamisme merupakan kepercayaan asli sebelum masuknya agama Hindu-Buddha pada abad ke-2-4 Masehi yang kemudian memengaruhi kerajaan besar di Indonesia. Yang ketiga, politeisme adalah kepercayaan kepada lebih dari satu Tuhan. Akar katanya yaitu poli yang berarti banyak dan theis yang berarti Tuhan dalam bahasa Yunani. Jadi dalam keyakinan ini meniscayakan adanya dewa-dewa besar di dunia seperti dewa matahari, dewa bulan, dewa perang, dan lainnya yang kemudian disembah supaya diyakini mendapat perlindungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Islam merupakan agama yang bersumber dari Tuhan. Pada hakikatnya, Islam merupakan sebutan bagi agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada zaman dulu tuh banyak ya nabi utusan Allah untuk umat-umat yang berbeda, tapi bukan berarti agamanya juga banyak. Karena pada zaman sebelum Nabi Muhammad pun, semua ajaran agama itu berada di bawah satu panji yang sama, yakni Islam. Jadi semua syariat itu berdiri dengan pondasi akidah keesaan Allah. Hal ini diperkuat dengan dalil-dalil. Yang pertama, ada pengakuan Nabi Nuh dalam Quran Surat Yunus ayat 72, yang mana beliau menyampaikan bahwa beliau telah diperintahkan agar masuk menjadi golongan orang-orang muslim. Selanjutnya dalam doa Nabi Yusuf alaihissalam, di sini jelas sekali bahwa dalam doa tersebut Nabi Yusuf berharap bahwa ia diwafatkan dalam keadaan muslim. Nah,
Maka dari itu, Islam merupakan puncak kesempurnaan dan universalitas karena Islam tadi adalah agama terakhir dan penyempurna bagi risalah agama sebelumnya. Jadi Islam itu sah dianut oleh seluruh manusia sejak zaman Nabi Muhammad hingga hari akhir. Dan datangnya Islam otomatis menasah atau menghapus syariat-syariat Nabi terlebih dahulu. Seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, selanjutnya ada peran dan fungsi agama Islam bagi manusia. Yang pertama, memberikan makna bagi perbuatan manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol perasaan dan emosi. Yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu yang selalu berkembang setiap harinya. Yang keempat, memberikan dorongan kuat terhadap kecenderungan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, menyeimbangkan kondisi psikis yang sedang berkembang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.